Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Soben Hasanah. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada perkuliahan Introduction to BIPA pada pertemuan ketiga, yaitu tentang kekerasan simbolik pada tuturan perundungan dalam wacana politik di media sosial sebagai alternatif pemilihan materi ajar BIPA. Yang pertama yaitu apakah benar artikel tersebut memperkenalkan BIPA sebagai ilmu? Apa alasan yang menguatkan Anda untuk menyetujuinya? Lalu, sebutkan fakta-fakta yang disajikan dalam artikel untuk mendukung jawaban Anda. Baik, jawaban saya adalah ya. Menurut saya, artikel tersebut termasuk ke dalam BIPA sebagai ilmu. Selanjutnya adalah alasan saya memilih artikel tersebut sebagai bagian dari BIPA sebagai ilmu adalah sebagai berikut. Pertama, pada bagian judul artikel, yaitu kekerasan simbolik pada tuturan perundungan dalam wacana politik di media sosial sebagai alternatif pemilihan materi ajar BIPA. Jika kita melihat judul tersebut, pada kalimat sebagai alternatif pemilihan materi ajar BIPA, menurut saya kalimat tersebut membuktikan bahwa artikel ini termasuk ke dalam BIPA sebagai ilmu. Lalu alasan yang kedua adalah karena di bagian pengantar paragraf 3, tepatnya di kalimat 3, yaitu yang berbunyi salah satu materi yang wajib dipelajari bagi pelajar BIPA adalah materi pada BIPA 7 dengan topik media sosial. Alasan yang ketiga adalah karena alternatif sebagai bahan ajar BIPA. Jika kita membaca artikel ini ingin mencoba menjelaskan bagaimana konten terkait kekerasan simbolik dalam wacana politik media sosial dapat digunakan sebagai salah satu sumber materi pembelajaran. Hal ini juga bisa dibuktikan pada halaman 146, paragraf kedua. Ini dilakukan agar para pelajar BIPA dapat memilah dan memilih bahasa yang digunakan dalam media sosial. Next, selanjutnya, apabila kita mengubah topik artikel tersebut ke dalam dimensi lain, seperti BIPA sebagai diplomasi, maka topik tersebut akan Anda ubah menjadi apa? Jika topik sebelumnya saya ubah menjadi BIPA sebagai diplomasi, maka saya akan mengubah topiknya menjadi analisis kekerasan simbolik di wacana politik media sosial sebagai alat diplomasi untuk pembelajaran BIPA. Lalu, isian-isian artikel yang akan saya isi berkaitan dengan hal apa saja. Jika menggunakan judul tersebut, berikut merupakan beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah yang pasti pengantar, yaitu pengantar mengenai kekerasan simbolik dan politik di media sosial. Yang kedua adalah penjelasan mengenai bahasa sebagai alat diplomasi. Lalu yang ketiga, poin yang akan saya bahas adalah hubungan antara politik media sosial dengan bahasa sebagai alat diplomasi. Lalu yang keempat, saya akan membahas poin mengenai implementasi dalam pembelajaran BIPA. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan pada artikel saya. Selanjutnya adalah alasan kenapa saya memilih poin tersebut sebagai bahan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, kenapa saya memulai dengan pengantar mengenai kekerasan simbolik dan politik di media sosial? Karena untuk membuat pembaca memahami topik secara mendalam. Yang kedua, saya akan membahas bagaimana bahasa digunakan sebagai alat diplomasi.
saja bahwa bahasa selain digunakan untuk pembelajaran dan komunikasi juga bisa digunakan sebagai alat diplomasi. Lalu, yang ketiga, pada poin ini saya akan menjelaskan bagaimana kekerasan simbolik dalam politik media sosial dapat digunakan sebagai alat diplomasi dalam PIPA. Alasan saya kenapa menambahkan poin ini adalah karena untuk menjelaskan kepada para pelajar PIPA bahwa ada hubungan antara kekerasan simbolik dalam politik media sosial dengan sebagai alat diplomasi dalam pembelajaran IPA. Lalu yang keempat, dalam hal ini saya akan membahas penerapan topik ini dalam IPA. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan atau ingin mendeskripsikan seperti apa sih implementasi IPA, implementasi bahasa sebagai alat diplomasi dalam pembelajaran IPA. Lalu yang kelima, pada bagian ini saya akan menuliskan kesimpulan dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan untuk kembali menguatkan poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akan menutup presentasi saya kali ini dengan sebuah pantun, yaitu Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.